bagus fisiknya kan tidak. Nah seperti itu. Makanya kalau dulu keris ini akan dikatakan cocok dengan Mas Bagus itu kalau seni ini cukup mewakili representasi dari diri saya gitu. Baik dari sisi fisika maupun sisi metafisika. Berarti keris ini cocok. Makanya dari kolektor ini termasuk Kang An katakan bolehlah segudang dia. Iya betul. Pusaka segudang. Tapi paling yang cocok sama dia kalau nggak satu ya dua. Bener nggak Kang An? Pasti seperti itu. Entah dia melihat dari sudut apa. Tapi kalau jiwa kolektor itu pasti menyukai sebenarnya. Semuanya dia suka. Tetapi yang cocok dengan dirinya nih, yang dia eman, dia jaga baik-baik paling satu dua. Iya. Nah, seperti itu. Nah, tuah ini kadang misal kalau seorang empu bikin keris itu kan dia harus bisa memanifestasikan hal baik itu fisika maupun metafisika dari seorang pemesannya. Misal dia seorang pejabat, ya ini harus bisa mewakili seorang pejabatnya. Nah, itu diikatlah seperti itu. Makanya kadang kita di dalam hal seperti itu ada istilah mahar, ya, ada istilah seperti itu. Nah, mahar ini adalah sebuah tanda jadi bahwa ini diikat sama dia. Nah, yang harus kita ketahui tentang mahar begini, entah itu ilmu kebatinan atau apa ya, kalau mahar itu belum terpenuhi, ini sama seperti Mas Bagus nikah dengan mahar bla 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 dibayar tunai, tapi belum dikasihkan, ini mahar belum terpenuhi, maka Mas Bagus tidak boleh tidur campur dengan istrinya. Begitupun hal-hal yang katakanlah ilmu-ilmu kedikdayaan, ilmu kebatinan atau pusaka-pusaka tertentu sama seperti itu. Kalau maharnya belum terpenuhi nggak boleh dipakai berarti ya? Dipakai boleh, tapi nggak akan memberikan efek, nggak maksimal lah kasarnya. Karena ibarat begini, gaman atau ilmu atau apalah itu ibarat senjata. Mas Bagus ini ngadepin orang 5, katakan dengan tangan kosong pasti akan berpikir ya pasti. Tapi kalau di sini ada becek, berani nggak kira-kira? Dengan penuh kepercayaan diri yang tinggi malahan berani pasti. Nah, artinya apa? Koneksi antara benda itu dengan mindset itu memang harus terhubung. Harus terhubung. Oleh karena itu orang yang mempunyai ilmu, orang mempunyai pusaka, penyakit utamanya itu ya mindset ya. Berbahaya itu. Bawaannya bisa panas kayak. Berarti bertuah itu belum tentu tua berarti ya Mas? Belum tentu. Kalau bahasa kita mungkin tua. Kalau dalam istilah dunia sihir, itu disebut dengan buhul. Buhul itu sebuah benda yang mengikatkan, menghubungkan si pemegang dengan dunia lain lah. Dunia dedemit. Oke, sudah nih, udah sampai deh. Udah sampai. Ya. Oke, lanjut sok. Saya sambil ini. Sok. Nggak apa-apa. Oke. Ini dari Kang Endi. Apa nih? Kang Endi Supardi menanyakan, Kang mau nanya, itu keris yang kain merah di tembok kalau saya lihat agak berat. Keris apa itu Kang? Keris yang mana ini? Ini. Ini keris brojol. Keris brojol itu keris yang paling umum ditemukan di masyarakat tanah Jawa. Dapurnya dapur brojol. Kalau misal orang yang baru mau belajar tentang dunia perkerisan, maka keris brojol itu keris yang sangat mudah untuk dipelajari dan mungkin mudah ditemukan. Tapi tentang sepuh atau tidaknya ini yang susah ya. Maksudnya susahnya dari keris kalau dibikin sebelum abad 17 itu kan disebut keris sepuh.
Ya. Kalau saya bilang, kalau keris dibikin setelah abad 17 sampai 1945 itu keris Kanoman. Kanoman. Tapi kalau keris yang dibikin 1945 sampai sekarang itu keris Kamardikan. Nah, kalau keris Kamardikan mungkin di toko atau di penjual keris juga banyak. Oh. Tapi kalau keris-keris agak sedikit bangsa Kanoman, Kasepuhan itu ya bukan nama keraton ya. Bukan nama keraton, dia bener lah. Bukan nama keraton. Dan harganya juga lumayan gitu. Apalagi yang sepuh kayak gini. Sepuh. Ini sepuh nggak, Mas? Yang satu sepuh, yang satu yang ini Kanoman sebenarnya. Yang mana? Yang merah itu. Yang merah Kanoman. Masih bangsa Kanoman. Yang ini Kamardikan. Tapi ya tahun-tahun lawas lah. Tahun lawas ya 1950 gitu. Seperti itu. Agak berat. Ini saya agak berat dalam artian apa, Kang Endi ini? Ada orang bilang begini, saya khawatir nggak kuat megang pusaka ini. Nggak ada orang yang nggak kuat megang pusaka itu. Kuat semua kuat. Cuman yang membedakan itu dia bisa ngontrol diri enggak. Nah, kalau kita bawa pistol itu jelas perasaannya kan ada rasa sombong mungkin ya. Itu penyakitnya seperti itu. Nah, kalau gaman ini lebih halus daripada itu. Lebih halus. Dia masuk ke alam bawah sadar kita, ke karakteristik kita itu tidak terasa. Tidak terasa. Apalagi yang berkhodam makin nggak kerasa. Ini yang bahaya seperti itu. Karena nanti kemauan si jin, ya, kemauan si jin sama kemauan kita ini hampir-hampir mirip. Mas Bagus pengen makan duren, tiba-tiba pengen makan duren. Nah, khodam pun jin semacam itu, demit semacam itu, ketika masuk ke pembuluh darah kita membisikkan sesuatu tuh mirip kayak gitu. Cuman agak berbeda gitu. Berbeda. Nah, bahayanya di situ. Kalau kuat sih kuat, cuma nanti pembawaannya yang agak sedikit. Nah, oleh karena itu kalau dalam Muslim buhul itu kan haram. Karena berbahaya sebenarnya. Jangan bermain api kalau nggak mau kebakar, begitulah. Jadi lebih baik menjaga. Gimana kalau saya pakai baju Robocop? Ya nggak apa-apa, baju Robocop ya. Kurang lebih begitu. Jadi gini, rumah tersebut itu, bentar. Intinya begini, ini tidak ada kaitannya dengan jin itu mati atau rumah dirusak. Tidak ada kaitan. Cuman di situ memang ada satu tempat yang ya, kalau menurut mereka sih mungkin baru dibangun kompleks perumahan lah ya. Kompleks perumahan. Nah, ketika mereka membacakan doa di situ, mereka merasa terganggu, itu aja. Maksudnya dan salah satunya ini katanya menyukai perempuan yang tinggal di situ yang inisialnya R. Udah, itu aja. Solusi, Mas, biar nggak ini ada korek pulpen nggak? Saya nurut aja disuruh sama kamu ya. Saya pakai tisu aja ya. Enggak kertas. Ya wis. Tisu apa itu? Wis, ini aja, simple kok ya. Nggak usah susah-susah. Sambil ngobrol nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar terlalu horor jadi. Jadi, nah ini agak fokus ini kayak. Saya mau nanya juga. Nggak apa-apa. Nih ada yang tanya lagi nih. Ini kasusnya berbeda ini kayaknya.
ini berhubung dia minta diterawangin dari temennya si W. Dah. Gimana? Apa? Lanjut. Ini ada teman kita nih yang menanyakan rumahnya si A itu sering kehilangan uang di rumah. Tuh kenapa Mas? Bisa ini enggak? Ini orangnya. Punten. Namanya itu Ini sih. Sering kehilangan. Orang yang punya di bawahnya terus namanya itu. Lalu? Nah itu kan dia sering kehilangan rumah itu, kehilangan uang saat nyimpen di rumah. Terus? Oh usaha counter duitnya hilang wae. Minta di terawangan ini. Saya jawab umum aja ya. Iya. Ini Oke. uang hilang itu karena dua sebab biasanya. Yang pertama karena pencuri. Oke. Pencuri pun ada dua. Ada pencuri berkepala hitam, wujudnya kelihatan. Ada pencuri yang wujudnya nggak kelihatan. Dari bangsa jin juga sama. Tuyul contoh. Yang kedua itu karena faktor U. Apa itu? Ya, Umur. usia. Usia. Lupa itu mah. Itu mah lupa Mas. Ya biasanya karena itu. Kalau untuk antisipasi kehilangan dari bangsa manusia ya jelas CCTV. Ya kan? Jelas itu. Karena kelihatan CCTV, bila perlu taruh satpam. Tapi kalau untuk tuyul atau sebangsa jin yang mengambil uang, agak sedikit berbeda caranya. Cara pengamanannya. CCTV pun kadang bisa ngelihat, kadang enggak pasti. Sebenarnya gini, enggak harus di tempat usaha ya, di rumah atau apa. Kalau rumah itu sering dipakai membaca ayat-ayat suci, itu yang namanya jin seperti tuyul itu nggak akan suka dia masuk, nggak akan seneng, nggak akan betah dia di rumah. Boleh dibacakan ayat kursi, boleh dibacakan ayat-ayat Al-Quran lainnya, nggak jadi soal. Yang kedua, harus diingat sedekah. Karena banyak orang yang boleh dikatakan penyebabnya ya itu, selama dia usaha sedekah nggak pernah gitu ya kan, akhirnya nah itu yang paling mudah, dan makhluk seperti itu paling gampang menyirikan orang-orang seperti itu, malah gampang banget ya, malah gampang. Solusinya tuh bukan kita taruh jimat di situ. Kan ada ayatnya ditaruh apa itu, yuyu, kepiting, pakai mainan nanti sama si tuyul, pakai kelereng kata nanti pakai mainan. Itu benda-benda yang sama sekali tidak bisa mencegah seperti itu. Yang bisa mencegah seperti itu orangnya kalau sering berzikir, sering baca ayat suci, sering ingat sama Tuhannya, itu pasti. Yang paling tidak mudah untuk diambil benda-bendanya seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau untuk kasus yang ini apakah dari segi mana ini? Saya nggak bisa. Tadi jawaban saya bukan ke beliaunya ya, bukan ke beliaunya, tapi ke semuanya yang mengalami semacam itu. Kalau beliaunya ini, saya nggak bisa nyimpulkan sekarang karena apa? Karena saya pun belum tahu tempatnya. Itu tempat usaha kan?
tempat usaha Nah, tempat usaha kan? dan rumah. Kalau dilihat dari orangnya, Heeh. nih saya mau tanya, tapi nanti nimbulkan pertanyaan lain enggak ya? Kalau dia kan bertanya kepada Bisa. kita. Dia pernah punya anak keguguran nggak dia? Coba tanya. Sebentar, saya tanya. Usaha pun kita tuh gini loh. Sebenarnya ya, dari hari ke hari, jam ke jam, itu ada hari dan jam yang bagus untuk dipakai untuk cari uang. Cari uang. Sebenarnya. Kok bisa seperti itu? Ini memang masuk dalam bab perhitungan ya, tapi bukan bab primbon ya. Di sini yang saya gambarkan adalah konsep secara falsafahnya kok bisa seperti itu. Kita katakan begini, dalam Islam itu hari Minggu itu disebut Ahad, satu. Senin Isnin, artinya dua. Selasa Salasa, artinya tiga. Nah, oke. Secara prinsip setiap bilangan itu pasti mempunyai nilai, dan setiap nilai itu ada satuan di sana, dan setiap hal yang mempunyai satuan, mempunyai bilangan, itu hakikatnya bisa dihitung. Ya, artinya segala sesuatu yang menggunakan takaran, ukuran, mikdar kalau kita bilang, itu pasti bisa dihitung. Oleh karena itu dalam Islam ada yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam, pimpinan hari, junjungan hari itu ya hari Jumat. Contoh seperti itu. Artinya ada perbedaan di antara hari. Tidak 100% benar dikatakan bahwa semua hari itu sama. Kenapa? Dalam 365 hari pun ada hari Eid. Ya. Nah, itu hari besar juga. Berarti kan ada hari-hari tertentu. Begitupun jam. Jam pun ada hari-hari tertentu. Hari Senin jam berapa, hari Selasa jam berapa. Ini satu meminimalisir kejadian seperti hilang. Yang kedua meminimalisir bahwa uang yang kita peroleh itu menjadi sebuah penyakit. Ya. Dan itu pun meminimalisir supaya intinya supaya kita terhindar dari keburukan. Seperti itu. Yang bagus hari apa? Untuk apakah semua orang berbeda? Sebenarnya yang bagus itu ketika kita mau memulai usaha, itu hari sama jam harus diukur dulu. Ya. Kita punya ukuran. Kepala kita punya ukuran, baju kita punya ukuran, semua punya ukuran. Yang kita cari itu kan yang pas. Berarti setiap orang berbeda-beda berarti. Berbeda-beda. Oh, setiap orang berbeda-beda. Tergantung juga dia mau usaha apa, gitu loh. Ini ada dijawab nih. Pernah ada hamil tapi hilang di dalam perut, tapi katanya kista. Nanti suruh ketemu saya saja. Berarti kaitannya nanti sama itu. Oh, gitu. Nanti Mas dibawa ke sini aja, ditemuin sama Mas Rudi. Orang sini. Orang sini. Ya udah. Oh, bentar, satu lagi. Sudah lewat dari usia 3 bulan belum hilangnya?